Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Don Ditan yang katanya sains membuktikan Quran. Oleh karena sains membuktikan Quran, artinya Quran terbukti benar. Kita akan bandingkan pernyataan Don Ditan ini dengan sains terkini. Apakah cocok dengan sains? Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Nanti ada lagi Profesor Maurice Bucaille, seorang ahli bedah Prancis, diperintahkan oleh pemerintah Prancis untuk meneliti mumi dari Mesir. Mumi ini dikirim dari Mesir ke Prancis. Di Prancis ada aturan, siapapun masuk Prancis harus pakai paspor. Jadi karena mumi ini kan manusia, mumi kan, walaupun sudah mati ribuan tahun yang lalu, dia harus punya paspor, dibuatin paspor. masuk ke Prancis, mayat mumi pakai paspor masuk ke Prancis. Ditelitilah sama Profesor Maurice Bucaille. Ternyata benar, di dalam mumi itu mengandung banyak garam. Jadi dia berani menyimpulkan bahwa mumi ini pernah tenggelam di laut. Nah, di Quran disebutkan jasadnya mumi, jasadnya Firaun memang diselamatkan untuk menjadi perhatian untuk seluruh manusia. Setelah itu Profesor Maurice Bucaille ke Arab Saudi 2 tahun, belajar Arab, belajar Islam, akhirnya masuk Islam. Kita sudah saksikan pernyataan Don Ditan. Bagaimana seorang ahli bedah Prancis meneliti mumi Firaun. Ternyata dalam mumi Firaun tersebut memiliki kandungan garam. Oleh karena itu, sang peneliti mengambil kesimpulan bahwa mumi yang diteliti itu pernah tenggelam di laut. Dari situ Don Ditan mencocokkan dengan ayat Quran yang menyatakan, bagaimana jasad Firaun diselamatkan dari laut untuk perhatian seluruh manusia. Nanti kita akan tunjukkan bukti berdasarkan penelitian sains, bagaimana caranya mumi dibuat. Kita ambil sebuah berita media online, yaitu BBC News Indonesia. Dengan judul, terungkap, resep rahasia pembuatan mumi Mesir kuno. Penelitian terhadap sebuah mumi mengungkapkan resep pembalseman Mesir kuno yang asli, yang pertama kali dipakai untuk mengawetkan jenazah. Sejumlah tes kimiawi forensik yang dilakukan terhadap sebuah mumi dari era 3700 sampai 3500 sebelum Masehi, telah mengungkapkan resep tersebut dan memastikan hal ini dikembangkan jauh sebelumnya dan dipraktikkan pada daerah yang lebih luas dari perkiraan sebelumnya. Museum Mesir di Torino, Italia, sekarang menjadi tempat baru mumi tersebut. Dr. Stephen Buckley, arkeolog dari Universitas York, Inggris, mengatakan kepada BBC News bahwa mumi ini bisa dikatakan mewakili pembalseman yang menjadi inti pembuatan mumi Mesir selama 4.000 tahun. Proses pembuatan mumi adalah pengambilan otak. Kemungkinan menggunakan proses pengadukan agar otak menjadi cair. Pengangkatan organ dalam tubuh. Penempatan jenazah ke garam alam agar mengering. Menutupi jenazah dengan resep balsam untuk membunuh bakteri. Membungkus jenazah dengan kain linen. Temuan itu telah diterbitkan dalam Journal of Archaeological Science. Bagaimana teman-teman? Ternyata, menurut penelitian ilmuwan, mumi Mesir itu memiliki kandungan garam, artinya semua mumi yang diawetkan menggunakan metode yang sama. Setiap mumi yang diteliti memiliki kandungan garam di dalamnya. Karena dalam proses pembuatan mumi, mayat harus direndam dalam larutan garam terlebih dahulu. Jika kita kembali ke klaim dari Don Ditan, yang menghubungkan penelitian mumi Firaun yang mengandung garam dengan ayat Quran. Pertanyaan kita adalah, apakah semua mumi yang ada di Mesir ikut dalam pengejaran orang Israel? Apakah semua mumi itu tenggelam dalam laut, lalu diselamatkan? Karena berdasarkan penelitian semua mumi memiliki kandungan garam. Dalam prosesnya, semua mayat mumi diawetkan dengan garam sebelum diberi rempah-rempah. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap klaim dari Don Ditan, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Nah ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang
yang sudah beragama. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi muslim. Kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak Itu PR kita buat ajak saya. ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mualaf ini nakal gitu loh. Kalau perspektifnya Kristen, komforter itu Roh Kudus, kenapa pakai he gitu loh? Iya. Emang Roh Kudus laki-laki? Bukan, dia natur. Kalau bahasa aslinya pneuma hogion itu natur. Dia tidak ada kelamin, tidak ada gender. Artinya tidak tepat kalau itu ditujukan di roh yang ada. Tidak bisa. Maka itu saya bilang cari grip dulu. Asik. Kenapa pakai he gitu? Kalau he berarti yang akan datang Roh Kudus itu laki-laki. Sementara Roh Kudus kan nggak bisa laki-laki, nggak bisa perempuan. Jika menggunakan standar yang sama, kenapa Allah dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata ganti he atau him kepada Allah? Pertanyaan kita adalah, apakah Allah itu seorang laki-laki? Maka itu saya bilang cari grip dulu. Asik. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Ya, kita dengarkan pernyataan Donitan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Kita coba lihat. Kalau kita melihat gaya bahasa ya di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul, gitu kan? Katakanlah, siapa yang disuruh mengatakan? Otomatis Nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu, gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Beda kan? Faktanya. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu. Wa qala ar-rasulu. Apakah ayat Quran ini adalah hadis? Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud mukanya sampai ke tanah. Secara umat beragama apa yang doanya sujud? Buddha. Secara umat beragama apa yang doanya sujud? Hindu. Secara umat beragama apa yang doanya sujud? Kristen Ortodoks. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong.